Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Teknik Kimia di Chem Talk HMTK, podcast seru dan asik dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia yang selalu siap menemani harimu dengan topik-topik menarik, insightful, dan pastinya bikin kamu bakalan makin cinta dengan teknik kimia. Ingat selalu ya, Chem Talk HMTK, ngobrol santai, penuh inspirasi dan eksplorasi tanpa henti. Oke, jadi hari ini kita punya acara spesial banget nih. Ada tamu dari Dahlan Chemical Engineering Research yang baru saja open recruitment. Yap, ini adalah salah satu kelompok studi yang ada di Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan yang bakalan membuka jalan buat kalian yang tertarik untuk mendalami riset dan penelitian. So, buat kamu yang penasaran gimana cara untuk gabung dan apa aja sih manfaatnya dan kenapa kita harus gabung ke kelompok studi itu, tonton sampai akhir ya, karena kita bakal bongkar semuanya di sini. Oke, langsung aja kita sambut tamu kita hari ini nih. Udah penasaran belum kira-kira siapa ya? Oke, jadi di narasumber pertama atau narasumber ke-1 ini ada dari ketua Dahlan Chemical Engineering Research sendiri, itu ada Kak Mufid. Halo Kak Mufid. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabarnya nih? Ya gini-gini aja. Oh, gimana normal, tuh? baik. Alhamdulillah. Pusing dikit. Oh, pusing, Masya Allah. Kenapa tuh? Biasa nih. Oke. Kebanyakan kesibukan lah. Jadi orang sibuk ya. Kali ya, kelihatannya kayak orang sibuk aja. Sebetulnya mencari kesibukan untuk diri sendiri. Masya Allah. Jangan lupa istirahat ya. Oke, yang kedua, ini juga nggak kalah asik juga nih dari Kak Mufid. Ini salah satu pengurus juga dari kelompok studi tentunya, di mana kakak ini merupakan anggota dari divisi sumber daya manusia atau pengembangan sumber daya manusia, yaitu ada Kak Lupi. Halo Kak Lupi. Ya. Gimana nih kabarnya? Apa sama pusingnya sama kayak Kak Mufid? Tentunya jadi anak tekim harus pusing ya. Oh, harus pusing. Oh, jadi diharuskan ya malah. Iya, betul. Kenapa tuh? Karena ya kita sendiri di tekim kan pasti kalian juga tahu kan ya, kalau kompleks banget mata Masya Allah, kuliahnya. kompleks. Mm-mm. Mata kuliah kompleks, ada tiba-tiba suruh ngitung ini, ngitung itu gitu ya. Iya, betul sekali. Oke deh. Kalau gitu mungkin kita langsung aja kali ya buat berbincang-bincang tentang kelompok studi. Oh iya, kita juga kemarin dengar kelompok studi Dahlan Chemical Engineering Research habis open recruitment ya Kak? Oh iya, ya kemarin ini kita habis open recruitment yang pertama kali. Walah. Ini mungkin untuk teman-teman yang kemarin belum sempat join bisa ditunggu di open recruitment berikutnya ya. Betul. Oh, jadi kelompok Dahlan Chemical Engineering ini sebenarnya baru kah atau bagaimana sih Kak? Kelompok Dahlan Chemical Engineering ini sebetulnya udah ada dari tahun 2014. Itu di tahun 2014 itu awalnya itu namanya kelompok studi riset. Nah kemudian di tahun 2021 itu berganti nama dengan Dahlan Chemical Engineering Research. Dan itu sebetulnya kelompok studi itu sempat berhenti. Wah, kenapa Ya, itu? itu mungkin ya karena apa ya? Pandemi. Ada ya mungkin bisa juga di tahun 2021 kan banyak online gitu, jadi semua kegiatan terbatas, jadinya sempat berhenti dulu. Kemudian di tahun 2024 ini baru hidup lagi, itu kayak semacam mati suri terus hidup kembali. Oh, Iya, betul. Berarti sekarang zaman-zamannya merintis kembali gitu ya. Wah. Kita mulai dari nol, karena yang mulai dari nol adalah orang yang spesial katanya. Gitu Waduh. kan. Bukannya itu ya, itu yang sering di SBU mulai dari nol Kak gitu. Itu karena yang mulai dari nol biasanya orang-orang yang tulus gitu. Oh, Iya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Kalau gitu boleh nggak sih Kak cerita sedikit gitu tentang kelompok studi riset itu sebenarnya apa sih? Oh ya, sebetulnya kelompok studi riset kan kalau yang kita bayangkan itu kan adanya penelitian karena itu namanya riset. Nah, sebetulnya di kelompok studi riset itu nggak monoton hanya di masalah penelitian aja. Di situ kita nanti ada kegiatan bikin produk, terus kita ada kunjungan industri, yang mana itu tujuannya buat nanti buat teman-teman yang udah join itu nggak hanya monoton penelitian, tapi mereka bisa mengembangkan ilmunya, nanti bisa belajar di luar, contohnya dari
kunjungan industri itu sendiri. Terus ada apa tadi itu yang membuat produk. Nah itu membuat produk itu nantinya kita memberi bekal untuk apa anggota di riset itu agar punya kreativitas tambahan, sehingga nanti dari harapan dari pengurus itu mereka sambil kuliah sambil bisa membuat produk, sehingga mereka bisa menambah profit gitu. Jadi nggak monoton kuliah aja, tapi kita juga harus cari uang gitu ya kawan. Wow. Jadi intinya selain kita bikin nulis-nulis, kadang kan nulis tuh apalagi penelitian bikin pusing gitu. Yeah. Jadi ada refreshnya gitu ya, ada kunjungan industrinya, terus apa sih kita juga bisa ngelatih kreativitas di pembuatan produk gitu-gitu. Oke deh. Oke, kan tadi udah jelasin ya kayak kalau misalkan kakak di sini tuh pengen banget mendirikan atau membangun kembali dalam chemical engineering research ini. Itu tuh kira-kira kenapa sih kak? Apakah ada pengalaman terus kayak jadi termotivasi untuk mendirikan kembali atau seperti apa gitu? Karena kalau dari aku sendiri apa namanya, pasti ada ya mahasiswa yang pengen banget melakukan penelitian gitu, kayak masih terpendam gitu, bakat-bakatnya masih terpendam. Terus apalagi kan kimia ya, kimia juga kan luas banget kan. Nah itu kita tuh pengen ngebangkitin, siapa tahu ada yang punya bakat di penelitian gitu. Wow, Ya. iya sih, kimia sangat kompleks makanya Iya betul sekali. butuh wadah gitu ya. Dari aku? Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri itu keinginan kenapa harus melanjutkan ini padahal ini udah mati kan itu. Nah, kalau dari aku sendiri itu sebetulnya kita karena ada sebelumnya kan ada suatu ya problem lah. Banyak itu mahasiswa yang sebetulnya punya potensi untuk kayak ikut penelitian, terus lomba esai, LKTI dan lain-lain. Nah, itu mereka masih bingung wadahnya itu di mana, sehingga kita ya bertekadlah untuk mendirikan ini supaya mahasiswa Tekim sendiri itu punya wadah untuk menyalurkan bakat-bakat mereka gitu, sehingga potensi dari mereka bisa terus dikembangkan gitu. Dan kuliah juga nggak monoton harus kuliah belajar terus pulang gitu, enggak, tapi mereka bisa mengembangkan bakatnya. Nah di riset ini juga nanti bakal disisipkan yang seperti tadi aku jelaskan itu mengenai pembuatan produk, terus kunjungan industri. Nah itu sebetulnya sebagai poin plus aja dari kelompok studi ini. Iya sih, betul-betul. Jadi keren banget ya, jadi dari aspirasi-aspirasi mahasiswa terus ditampung dan dijadikan sebuah himpunan ini sebagai wadah untuk mengembangkan diri di bidang riset ataupun pembuatan produk tadi. Oke, ya, kurang lebih begitu. Oke. Selanjutnya kira-kira mungkin kita agak serius dikit kan ya? Iya boleh. Oh boleh. Enggak ding, nggak mau serius. Iya sih, terlalu serius. Iya nggak mau serius, di sini dingin banget. Jadi kayaknya kalau serius nambah dingin deh. Iya. Kalau boleh tahu, kira-kira riset itu apa sih? Kayak kok bisa gitu? Kenapa memilih untuk kelompok studi riset? Sebenarnya riset sendiri itu apa sih kak? Dari aku dulu apa Lupi dulu? Bebas deh. Lupi ya, Mas Lupi. Riset sendiri kan apa ya, kayak awal ada riset itu kan karena rasa ingin tahu kan. Nah dia rasa ingin tahu itu yang kita lakukan. Jadi kayak misalkan di dalam yang misalkan aku ya, yang penelitian aku itu di dalam kandungan kacang saca inci itu apa aja sih gitu kan. Nah terus tuh gunanya tuh apa aja gitu kan. Sedangkan kacang saca inci sendiri itu jarang banget orang tahu. Nah itu dari akar permasalahan apa ya, dari rasa ingin tahu terus kita buktiin dan wah ternyata seperti ini itu riset sebenarnya. Oh jadi kayak sebenarnya riset itu lebih ke penelitian gitu. Iya betul. Nah, berarti jadi kayak kita tuh pengen tahu sesuatu tuh berarti harus diriset dulu, harus diteliti dulu. Iya. Kita juga nggak tahu nih kak, tadi tuh bahas saca inci. Saca inci apa sih? Kayak namanya lucu banget, saca inci. Oh iya, itu kacang dari Amerika. Oh, dikirain dari Jepang, soalnya namanya saca inci. Bukan, itu kacang dari hutan Amazon. Terus baru ada di Indonesia baru-baru ini. Nah, emang buat apa sih kak? Itu salah satu kandungan omega 3-nya itu sangat tinggi, bahkan melebihi salmon. Wih, Yang salmon. berarti
keren banget ya. Dari penelitian itu kita bisa tahu gitu. Kalau misalkan ternyata ada yang lebih tinggi kandungan omega 3-nya. Jadi nanti mungkin kan ada, kalau misalkan salmon sendiri kan kita susah kan ngambilnya, terus juga kadang tuh bisa bikin ekosistem laut merusak. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif. Mahal juga kan? Oh, mahal juga salmon. Iya, jadi kalau secinci emang gak mahal ya? Murah sih, lebih murah. Oh, lebih murah. Iya, petani di sini ngasih harganya lebih murah. Karena emang orang-orang belum tahu gitu. Ah, keren sih, keren. Jadi kita kalau misalkan nggak ada research, kita nggak tahu nih sampai sekarang kalau misalkan saci inci ternyata bisa jadi alternatif buat si salmon itu ya, DNA salmon. Omega 3 maksudnya. Iya, benar. Oke, kalau dari aku itu apa itu riset ya? Ini mungkin sepengetahuanku aja apa itu riset. Riset itu adalah ini sih, apa proses kita mengumpulkan data untuk nantinya memecahkan suatu pertanyaan atau permasalahan yang ada gitu di lingkungan. Misalnya kayak permasalahan ya tadi itu pengganti omega 3 itu apa? Nah, itu alternatifnya itu kayak dari datang sainci. Nah, itu kan udah kayak sedikit menjawab lah permasalahan yang ada gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu kan kalau salmon itu susah ya, terutama untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah itu agak susah. Apalagi kaum mending kayak kita juga. Iya, betul Pak. Mending. Yang penting kalau kita ini kan mending Indomie aja gitu. Sorry ini bukan promosinya. Itu nanti bisa sepi. Ya, realita aja ini sebagai kaum mendang-mending kan. Ya, mungkin itu sih secara garis besarnya itu riset itu kita mengumpulkan data untuk memecahkan suatu masalah yang ada atau kita membuat inovasi-inovasi terbaru sehingga apa yang kita harapkan nanti bisa jadi kenyataan dan tentunya bermanfaat bagi banyak kalangan itu. Amin. Keren banget. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan random gitu di otak, terus kita bisa melakukan riset itu gitu ya, biar bisa terwujud. Ya, Semoga. mudah-mudahan gitu. Ya walaupun ini sebetulnya riset itu nggak gampang, tapi ya Betul. yang penting kita ada usaha dulu, nanti juga adalah jalan insya Allah. Oh iya, tadi kan bahas tentang penelitian gitu ya. Kira-kira kalau misalkan penelitian gitu tuh dipublish gak sih Kak? Iya, betul sekali, dipublish. Di apa tuh biasanya namanya, jurnal? Iya, itu di jurnal ya biasanya. Jurnal. Gimana sih caranya Kak bikinnya? Oke. Kayak tahu dulu nggak sih jurnal itu apa gitu? Iya, kan? boleh Nah, dijelasin. Iya kayak mungkin ada yang belum tahu jurnal Iya, itu ada yang apa belum gitu ya kan. tahu. Jadi mungkin bisa mendengar penjelasan dari Kak Lupi. Gimana sih Kak? Jurnal itu adalah publikasi ilmiah yang berisi hasil penelitian, bisa juga dalam kajian. Nah, itu tuh direview sama seorang pakar buat yang kita teliti itu apa ya, yang kita tulis itu benar gitu, bukan cuma asal nulis gitu kan. Karena nanti jurnal itu bakalan jadi referensi ilmiah buat kita yang mahasiswa, juga buat penelitian yang kedepannya gitu. Jadi itu harus diproses terlebih dahulu, namanya peer reviewed. Ya, peer reviewed. Iya. Apa itu susah banget nih katanya ini. Ngeri banget ya bahasanya. Iya. Oh iya Kak Lupi juga kalau nggak salah kemarin habis publikasi ya? Iya, betul sekali. Wih, keren banget. Ngeri banget. Ngeri, Baru ngeri. masuk langsung publikasi. Iya, baru juga semester 3 udah publikasi aja. Semester 3 ya kan Kak sekarang atau Iya, betul. semester 5? Enggak Oh, dong. enggak, oh. Semester 3. Oh, masih lama. Oke. Itu kira-kira gimana sih? Tadi kan udah meneliti, terus habis itu bikin jurnal, dan jurnalnya juga harus berbasis data kan, berarti harus Iya, fakta betul. gitu. Terus tiba-tiba diterbitin tuh kayak gimana caranya? Kok bisa? Atau kayak ada platformnya kah? Atau kayak ikut dosen atau seperti apa gitu? Nah, yang kemarin sendiri aku itu publikasi ikut dosen ya. Mhm. Dan untuk publikasinya sendiri itu harus melewati ya tadi peer reviewed gitu. Jadi harus ada platformnya tersendiri gitu. Nah, biasanya itu kalau misalkan jurnal internasional itu ada di ResearchGate atau enggak Springer. Terus kalau nasional itu yang bersinta di Tekim juga ada kan. Nah, itu Yes. bisa. Scopus. Iya, Scopus, betul sekali. Iya sih, betul. Kalau misalkan
udah dipublish jurnal, itu kira-kira penelitiannya tuh kayak gimana? Ya kalau dipublish ya itu kan hasil penelitian gitu kan. Di dalam jurnal itu kan hasil penelitian kita gitu. Terus dia dipublish supaya supaya jadi jurnal itu penting banget, memainkan penting banget sebenarnya di di dunia itu, karena kalau hasil penelitian kita cuma disimpan untuk sendiri itu kayak nggak mungkin kayak bakalan cetak gitu loh. Nggak bermanfaat Iya, itu betul. bagi orang banyak itu. Jadi biar jadi ilmu juga gitu ya buat Iya, orang lain. betul. Buat Atau penelitian-penelitian yang lain gitu. atau kayak tadi yang saca inci itu ya, jadi kita bisa tahu terus bisa dimanfaatkan Iya, juga betul. lebih baik ya sih, betul sih. Wow, keren banget ternyata ya dari riset ini. Mas Lupi ini yang sangat ngeri ini sebetulnya. Enggak, pasti tuh banget. Udah keren. Tadi kan kita udah bahas tentang semuanya gitu kan. Tapi kira-kira riset ini tuh kan masuk ke jurnal ilmiah. Kayak atau apa sih? Iya, betul sekali. Jurnal ilmiah ya? Iya. Emang ada beberapa jenis jurnal sih, terus apa perbedaannya gitu dari jurnal ini? Jurnal sendiri itu dibagi bisa jadi 3 jenis ya. Maksudnya kayak ada yang Scopus, jurnal berindeks Scopus, itu adalah jurnal standar internasional. Dan itu seleksinya ketat banget, jadi yang bisa ke situ itu luar biasa gitu. Nah, terus ada juga namanya jurnal Sinta. Pernah dengar nggak sih kalau Sinta 1, Sinta 2 sampai 6? Iya. Nah, itu tuh Nah biasanya tuh biasa kita lihat di laprak-laprak gitu. Iya, betul. Itu Nah, biasanya. Lanjut, maaf. Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index, itu nasional, jurnal nasional. Terus juga ada jurnal yang dipublish di kampus. Nah, itu ya untuk kegiatan akademik yang kayak di chemical apa gitu, yang di Oh, nama jurnal kita Chemica. Iya, Chemica, betul sekali. Kalau misalkan kemarin Kak Lupi terbit di mana? Oh, kemarin itu aku proceeding di berindeks Scopus gitu. Ih, kerennya. Scopus, tiba-tiba ada Scopus aja. Iya, internasional. Ih, gila. Ngeri-ngeri. Oke, berarti publikasi jurnal nih emang gak mudah ya. Jadi kayak ada proses yang panjang banget. Mulai dari penelitiannya, terus nulis artikel ilmiahnya, mengirimkan naskah, terus mengirimkan naskah juga nanti katanya ada presentasinya juga ya. Iya, betul sekali. Iya sih. Oke teman-teman, karena ternyata kita udah cukup lama juga ternyata ngobrol, udah hampir berapa menit ya? 30 menit. Wow, sudah cukup banyak ternyata perbincangan kita, dan pastinya banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir kali ya dari kedua narasumber kita untuk mungkin atau mau promosi riset atau kayak nanti ada lomba kah atau ada kegiatan atau kayak gimana, mungkin selengkapnya bisa dijelaskan oleh Kak Mufid dan Kak Lupi. Aduh, ini disuruh bikin kata-kata ini. Iya, sekali. Ya, mungkin kalau dari aku kata-katanya apa ya? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sekelilingnya atau bagi orang lain. Dan Mas Lupi sendiri nih? Kalau dari aku sendiri, kata-katanya kalau dari aku sendiri kata-katanya, jadi mahasiswa jangan pulang jangan kuliah pulang mulu, minimal berinovasi gitu. Iya. Siap. Si paling inovasi ya Kak. Terlalu jenius nih. Enggak dong. Oke. Atau ada promosi Kak? Oh iya. Oke, untuk bagi teman-teman terutama mahasiswa teknik kimia ya, mungkin kalau punya keinginan untuk mengikuti lomba seperti esai, LKTI, mungkin bisa hubungi kami di Dahlan Chemical Engineering Research. Nah, nanti kita bakal ngasih lah sedikit arahan-arahan mengenai gimana teknis pendaftaran, terus
pembikinan kayak latar belakang dan segala macam. Nanti kita di situ ada pelatihannya juga. Di situ juga ada pelatihan teknik presentasi, sehingga nanti kedepannya bakal memberi tambahan sehingga waktu perlombaan udah nggak kaget lagi gitu. Mungkin seperti itu. Wih, oke siap. Oke. Kalian mungkin ada yang tertarik nih buat tadi yang dari Kak Mufid sama Kak Lupi sampaikan. Ayo gabung. Terus apalagi tadi kata Kak Mufid sama Kak Lupi, tadi kata Kak Lupi, ayo jadi mahasiswa yang berinovasi. Biar kata Kak Mufid tadi supaya hidupnya bermanfaat. Oke. Oke, wah terima kasih nih atas sharing session kita dari Kak Lupi sama Kak Mufid. Semoga apa sih yang tadi udah jelasin yang sangat-sangat super duper inspiratif. Wow. Mudah-mudahan nih. Ya, mudah-mudahan dan semoga bermanfaat buat sobat teknik kimia. Bermanfaat gitu. Dan semoga dari tadi promosi-promosi tadi bikin kita buat yakin dan udah nggak ada alasan lagi buat nggak gabung di Dahlan Chemical Engineering Research sendiri. Akhir kata dari saya sebagai host pamit undur diri. Jangan lupa sobat HMTK untuk nonton terus ya Chemtalk HMTK, ngobrol santai, penuh inspirasi, eksplorasi tanpa henti. Oke, mungkin bye dulu Kak. Bye viewer. Terima kasih ya Kak. Mungkin kita langsung tutup aja kali ya. Satu. Ucapin salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.